Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sumardi SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam, semester 4. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi ekonomi syariah. Konsep dasar ekonomi Islam terbagi 3, yaitu sosialis, kapitalis, dan Islam. Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman masyarakat muslim, sehingga setiap aktivitas manusia termasuk di dalamnya adalah kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat sudah semestinya merujuk kepada hukum Islam. Yang pertama, sistem kapitalis. Sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing sesuai mereka keinginannya. Ciri-cirinya yaitu setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi. Kedua, diakuinya kepemilikan pribadi. Ketiga, pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Yang kedua, sistem sosialis. Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individunya, melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. Yang kedua, tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Ketiga, negara yang bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem ekonomi lainnya dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara mengaplikasikan yang beraneka ragam, namun menyangkup gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah pasti, arahan-arahan, prinsip yang juga mencakup sebagai cabang penting yang bersifat spesifik. Ada perbedaannya. Karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa prinsip dari karakteristik ekonomi syariah. Sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Kerjasama adalah penggerak utama dalam ekonomi syariah. Kepemilikan masyarakat serta penggunaannya direncana atas azas kepentingan banyak orang. Ekonomi Islam sebagai suatu sistem atau sistem ekonomi Islam adalah yang menjadi tiang dari rancang bangun, dan ekonomi Islam sebagai suatu perekonomian atau perekonomian Islam adalah yang kita sebut sebagai atapnya. Proses Islamisasi ilmu ekonomi konvensional. Dalam proses Islamisasi ekonomi yang telah dilakukan yaitu melalui pengembangan alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan yang didasarkan pada konsep syariah model Gibes. Proses termasuk ilmu ekonomi kapitalis atau ilmu ekonomi konvensional. Acuan utama yang digunakan sesungguhnya tetap berasal bangunan dari ilmu ekonomi kapitalisme yang sudah ada. Tugas ilmuwan ekonomi Islam adalah mengkaji dan meneliti kembali dengan menggunakan panduan yang berasal dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah teori-teori ekonomi kapitalisme itu dilihat dan dicermati, jika ada hal-hal yang berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan dirubah atau dihilangkan. Sebaiknya, jika teori yang berasal dari ekonomi kapitalisme tersebut tidak bertentangan, maka akan dipertahankan dan tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Pembangunan ilmu ekonomi Islam dari sistem ekonomi Islam. Bangunan ilmu ekonomi ini akan berangkat dari pandangan-pandangan dari ekonomi Islam. Berbagai pandangan ekonomi Islam tersebut dihasilkan dari proses penarikan pemahaman dalam kurung Idhin Bathul Ahkam yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, berangkat dari berbagai pandangan ekonomi Islam, kemudian disusun sebuah sistem ekonomi Islam. Kalian bisa lihat proses lahirnya ilmu ekonomi Islam di dalam gambar ini. Sistem ekonomi kapitalisme dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Perubahan besar selalu diawali dengan lahirnya pemikiran baru
yang berani merombak kegagalan pemikiran lama, namun diikuti dengan solusi yang sangat jauh dan jitu dan cemerlang. Demikian sistem ekonomi kapitalisme itu dahulu pernah dilahirkan oleh Adam. Paham merkantilisme ini terjadi karena telah gagal untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi rakyatnya, bahkan telah membuat perekonomian negara-negara di Eropa pada waktu itu menjadi semakin buruk dan semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Keadaan yang buruk tersebut ternyata telah mendorong lahirnya paham baru yang dianggap revolusioner pada waktu itu. Pada tahun 1776 telah terbit sebuah buku yang benar-benar menggoncangkan percaturan pemikiran ekonomi yang berkembang pada waktu itu. Bukti yang menggegerkan tersebut berjudul The Art of Nation yang ditulis oleh Adam Smith. Mekanisme pasar bebas sebagai solusi. Mekanisme pasar bebas akan menyelesaikan suatu persatu problematika ekonomi manusia, baik itu problem produksi, konsumsi maupun distribusi, dengan menggunakan mekanisme harga yang terbentuk di pasar. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadi harga ketika program ekonomi, yaitu ada program produksi. Program yang menyangkut kualitas banyak sedikitnya jumlah barang dan jasa yang harus ditersediai di pasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Disinilah akan muncul pertanyaan apa dan berapa barang dan jasa yang harus diproduksi. Yang kedua, problem konsumsi. Problem yang muncul karena pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam mengonsumsikan sebagai macam barang dan jasa yang tersedia di pasar. Yang ketiga, problem distribusi. Problem distribusi dalam sudut pandang ekonomi adalah problem yang terkait dengan proses beredarnya uang, barang, dan jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Problem dasar sistem ekonomi Islam. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Menurut pandangan Islam, problem ekonomi yang mendasar bukan pada masalah kelangkaan atau keterbatasan sumber daya alam. Oleh karena itu, persoalan apa, bagaimana, dan untuk siapa produk barang dan jasa harus dilakukan tidak dianggap lagi sebagai masalah mendasar dalam pandangan Islam. Boleh dikatakan bahwa problem kelangkaan hanyalah problem sampingan, problem cabang, atau problem sekunder menurut pandangan sistem ekonomi Islam. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah-tengah masyarakat. Solusi terhadap problem dasar ekonomi terbagi menjadi 4, yaitu pertama, kedudukan problem distribusi dalam Al-Quran. Untuk dapat memahami kedudukan problem distribusi dalam pandangan Al-Quran, dimulai dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan utama diturunnya Al-Quran di atas muka bumi ini. Yang kedua, solusi problem distribusi merupakan bagian dari problem perbuatan manusia yang muncul akibat interaksinya dengan manusia lain, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Yang ketiga, problem interaksi dalam bidang ekonomi. Mencari problem interaksinya kemudian menunjukkan bahwa solusinya adalah dengan aturan, yaitu boleh dan tidak boleh, atau halal dan haram. Yang keempat, aturan Islam dan hukum syariah Islam, dengan memberanikan aturan terhadapnya, yaitu halal dan haram. Metode untuk memperoleh solusi. Yang pertama, ada brainstorming, adalah teknik mengumpulkan ide atau gagasan dengan tujuan menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, kerjasama dengan rekan kerja. Jika permasalahan menyangkut kemaslahatan umat, misalnya dalam bentuk organisasi, perusahaan, atau pemerintah. Yang ketiga, writing decision jam, menuliskan tantangan dan kesalahan dan kekhawatiran di secara kertas. Jika konteksnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, maka ditulis oleh karyawan lainnya. Jika bersifat perorangan, maka ditulis secara mandiri. Kepemilikan terbagi 3, yaitu kepemilikan individu adalah pembahasan yang terpenting dari kepemilikan individu adalah uraian tentang sebab-sebab kepemilikan individu. Sebab-sebab kepemilikan individu adalah sebab-sebab yang menjadikan seorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Kedua, kepemilikan umum. Dalam pembahasan sub-bab ini menunjukkan bahwa
kepemilikan umum ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tambang yang tidak terbatas, harta benda yang merupakan kebutuhan umum, dan sumber daya alam yang sifatnya membentukkan menghalangi untuk dimiliki oleh individu. Yang terakhir, kepemilikan negara. Dalam pembahasan ini akan ditunjukkan bahwa yang masuk dalam kategori kepemilikan negara ternyata ada berbagai macam. Paling tidak ada 9 jenis kepemilikan negara akan diuraikan bab ini. Pemanfaatan kepemilikan. Yang pertama, penggunaan kepemilikan, yaitu dimaksud dengan penggunaan kepemilikan adalah membelanjakan harta yang telah dimiliki secara sah untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, pengembangan kepemilikan. Kalian bisa melihat di bawah gambar ini contohnya skema penggunaan kepemilikan dan pengembangan kepemilikannya. Distribusi kekayaan. Skema distribusi harta kekayaan di tengah manusia. Kalian bisa melihat bagian di dalam gambar ini. Hal apa yang membedakan dengan sistem ekonomi kapitalisme? Yaitu perbedaan paling utama antara kapitalisme dan sosialisme terletak pada kepemilikan alat produksinya. Jika dalam kapitalisme alat produksinya dimiliki oleh pihak swasta, maka sosialisme alat produksinya dimiliki oleh masyarakat atau pemerintah. Keduanya adalah sistem ekonomi yang saling berlawanan. Kapitalisme itu harta yang dikuasai penuh oleh masyarakat atau manusia. Sosialisme itu dikuasai oleh negara. Sedangkan Islam sebagai harta apapun bentuknya adalah pemberian Allah, yang penggunaannya diatur menurut aturan Allah. Pertanyaan yang kedua, menurut ekonomi Islam, perseroan atau syirkan yang berbentuk firmah, perseroan terbatas, koperasi, asuransi, bursa saham termasuk pengembangan kepemilikan yang diharamkan. Mengapa diharamkan? Bagaimana pandangan Anda terhadap hal tersebut? Jawabannya, dikatakan haram karena mengandung unsur ketidakpastian, misalkan dalam masalah untung ruginya, dan hal yang diharamkan di syirka karena mengandung unsur riba. Itu saja yang materi dapat saya sampaikan tentang materi ekonomi syariah. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf ada kata salah di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang materi dapat saya sampaikan tentang materi ekonomi syariah. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menambah wawasan Anda, dan mohon maaf ada kata salah di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.